Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam Things Math YouTube channel. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang regresi linear berganda. Dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah judul, yaitu adalah pengaruh konsep diri dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Kalau kita melihat judul penelitian seperti ini, maka kita akan punya dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Maka variabel bebasnya adalah konsep diri dan minat belajar, dan untuk variabel terikatnya adalah prestasi belajar matematika. Nah, di sini berarti orang yang sedang mengangkat judul ini dia sudah membaca beberapa literatur seperti itu. Kemudian dia mendapatkan bahwa prestasi belajar matematika itu bisa dipengaruhi oleh konsep diri dan juga minat belajar daripada siswa itu sendiri, dengan syarat konsep diri dan minat belajar tidak boleh saling memengaruhi. Kalau ada relasi di antara mereka, maka tidak boleh dilakukan dengan uji regresi linear berganda, tetapi harus dengan uji jalur begitu. Oke, kalau kita punya judul seperti ini, maka kita akan punya 3 buah rumusan masalah. Oke, rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh konsep diri dan minat belajar bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika. Ini berarti kita uji secara simultan. Bagaimana variabel X1 dan X2 secara bersama-sama memengaruhi variabel Y kita. Nah, kemudian untuk rumusan masalah yang kedua dan ketiga itu adalah secara parsial. Artinya adalah bagaimana pengaruh variabel pertama kita, yaitu adalah konsep diri, terhadap variabel Y kita atau prestasi belajar, dan juga yang rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana pengaruh atau ada atau tidaknya pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. So, untuk kita menjawab ketiga buah rumusan masalah ini, maka saya sudah akan membantu teman-teman dengan partise seperti ini. Jadi biasanya kalau kita punya judul seperti ini itu kita harus menyediakan 3 buah uji, yaitu adalah uji deskripsi data, di mana biasanya itu diminta adalah min, median, modus, simbangan baku, nilai minimum dan nilai maksimum, dan mungkin akan diminta histogramnya, begitu ya. Lalu untuk uji prasyarat, nah di dalam uji prasyarat untuk regresi linear berganda itu maka diminta kita untuk menguji normalitas data. Jadi normalitas data itu adalah berarti bagaimana normalitas untuk variabel X1 kita, X2 kita, dan juga nilai Y kita. Jadi teman-teman harus menguji 3 buah normalitas data. Kemudian multikolinaritas, baru heteroskedastisitas, kemudian normalitas galat atau residual. Kemudian adalah linearitas, itu adalah linearitas X1 terhadap Y, dan yang kedua nanti adalah linearitas X2 terhadap Y. Dan terakhir, setelah uji prasyarat ini kita lakukan, baru kita bisa melakukan untuk uji hipotesis, yaitu adalah untuk menjawab ketiga buah rumusan masalah kita tersebut. Oke, nah untuk supaya teman-teman bisa lebih fokus begitu ya, maka saya akan bagi video saya ini ke dalam 3 bagian. Jadi untuk yang pertama, uji deskripsi data itu akan menjadi part pertama dalam video ini. Kemudian untuk uji prasyarat itu akan menjadi bagian yang kedua, dan untuk yang terakhir tentang uji hipotesisnya itu akan menjadi bagian yang ketiga. So, sekarang kita mulai dengan uji deskripsi datanya seperti apa ya. Jadi, di sini saya sudah punya file mentahnya seperti ini. Jadi ini adalah data mentah untuk X1, X2, dan Y, begitu ya. Jadi kalau kita dapat data seperti ini, hal pertama yang kita lakukan adalah pindahkan dulu ke dalam Excel. Jadi kalau saya biasanya memindahkan ini ke Excel. Kenapa saya harus pindahkan ke Excel? Karena kalau saya pindahkan ke dalam Excel itu akan jauh lebih mudah ketika saya tarik datanya ke SPSS. Jadi untuk data yang ke-16 ini saya pindahkan ke bawah ya. Nah, setelah seperti ini, maka sekarang kita bisa masukkan data ini ke dalam SPSS kita. Gitu ya, di mana ini adalah nilai X1, X2, dan nilai Y. Nah, sekarang kita buka SPSS kita. Ini adalah SPSS saya. Maka hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita klik variable view. Kemudian nama untuk ketiga variabel kita, itu kita beri nama untuk ketiga variabel kita. Oke, yang pertama adalah untuk yang X1, desimalnya kita buat 0. Kemudian kita beri label adalah
konsep diri. Kemudian X2 kita, oke, ini yang desimalnya kita juga buat 0. Kemudian ini kita buat untuk minat belajar. Dan yang terakhir adalah Y kita. Itu juga sama, desimalnya teman-teman ganti jadi 0 ya. Karena memang tadi di data mentah kita itu tidak ada desimal. Itu adalah prestasi belajar matematika atau MTK seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sekarang klik data view. Nah, setelah kita klik data view, sekarang baru kita copy paste data kita yang dari Excel ini. Jadi kita buat seperti ini ya. Kita copy aja. Normal, Ctrl C gitu ya. Kemudian kita tinggal Ctrl V kan saja atau kita tinggal pastekan. Maka sudah seperti ini. Oke, sekarang kita akan menguji deskripsi datanya di mana kita minta yang tadi nilai mean, median, modus, standard deviation, kemudian minimum and the maximum value. So, itu gampang banget teman-teman. Itu tinggal teman-teman klik aja analyze, kemudian descriptive statistics, kemudian teman-teman klik yang frequencies. Nah, habis yang di sini yang di frequencies, teman-teman masukkan satu-satu ya. Jadi biasanya ini saya mulai dari Y-nya dulu. Itu adalah prestasi belajar ini. Maka ini saya masukkan ke sini, saya klik tanda yang ini. Kemudian di kolom yang di kotak dialog yang variables ini, maka dia harus teman-teman pastikan dia sudah ada di sini. Jadi prestasi belajar yang tadi itu sudah berpindah ke dalam variables. Kemudian teman-teman klik yang statistics. Nah, di dalam yang central tendency, teman-teman klik median, mean, median, and mode. Kemudian yang di diversionnya, teman-teman klik yang standard deviation. Kemudian yang minimum dan maximum. Oke, continue. Lalu yang di charts-nya, teman-teman pilih yang histogram. Lalu pilih yang show normal curve. Yang ini, teman-teman klik, baru continue, baru kita oke. Nah, nanti akan dapat hasilnya seperti ini. Nah, hasil yang ini, teman-teman kita copy. Oke, lalu kita pindahkan ke dalam Word yang sudah saya siapkan di sini. Nah, dalam Word yang ini, nah di sini saya sudah siapkan ya, teman-teman. Jadi kita masukkan di sini, kita Ctrl V saja, atau kita paste. Nah, habis itu kita sekarang buat kata-katanya begitu ya. Jadi kalau kita berdasarkan dari tabel ini, kita bisa mengetahui bahwa prestasi belajar matematika itu skor rata-ratanya adalah 19,03, kemudian mediannya adalah 19, kemudian modusnya adalah 19, standar deviasinya adalah 4,635, dengan skor terendahnya adalah 10, dan skor tertingginya adalah 30. Nah, kemudian kita akan masukkan bagian yang dari diagramnya tadi, yang histogramnya. Sekarang kita kembali lagi ke dalam output kita. Nah, ini di bagian yang bawah. Oke. Nah, untuk bagian yang output ini, kita tempelkan saja di sini. Nah, sekarang baru kita membuat kata-katanya atau kita lihat analisisnya. Jadi, kenapa biasanya dosen meminta kita buat histogramnya? Jadi, dari sini kita akan bisa mengetahui persebaran data dari variabel Y kita, itu prestasi belajar matematika. Jadi kita bisa melihat, kalau kita bandingkan dengan kurva normal, apakah nilai-nilai yang tadi kita sudah dapatkan itu berdistribusi normal atau tidak. Maka kita lihatnya adalah dari sini. Kita lihat dari gambar yang ini ya teman-teman, bahwa data prestasi belajar matematika itu berdistribusi normal. Kok bisa? Taunya dari mana? Teman-teman lihat garis poligonnya. Garis poligonnya itu berada di tengah. Kemudian tidak mencong ke kanan atau tidak juga mencong ke kiri. Jadi nanti dia kalau mencong ke bagian yang kanan, maka dia datanya akan ke bagian kanan ini terpusatnya. Kalau dia mencong ke kiri, maka dia akan terpusat ke bagian yang kiri. Tetapi kalau dia berdistribusi normal, maka dia akan kurvanya seperti ini. Dan dia berada di tengah-tengah. Kemudian untuk persebaran yang bagian kiri dan bagian kanannya juga tidak menyimpang, tidak berat ke salah satu, begitu ya. Nah, sekarang baru kita lakukan hal yang sama untuk konsep diri dan juga untuk yang nanti minat belajar. Jadi kita buat yang untuk X1 sekarang ya. Kita kembali lagi seperti yang tadi. Jadi kalau saya biasanya untuk nggak membuat saya bingung, maka outputnya itu saya selalu
close kan. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke dalam data view kita lagi. Lakukan hal yang sama. Klik Analyze, kemudian pilih yang Descriptive Statistic, pilih yang Frequencies. Nah, kalau sudah di bagian sini, teman-teman klik Reset. Lalu teman-teman masukkan yang konsep diri. Klik, sama, klik Statistic, masukin Mean, Median, and Mode, kemudian Standard Deviation, Mean sama maksimumnya. Kemudian ini bagian yang Charts, sama, lihat yang histogramnya, Show Normal Curve. Oke, continue, langsung oke. Nah, sekarang ini adalah datanya, kita copy saja. Kita taruh di sini. Nah, sekarang kita buat kata-katanya. Kita lihat berdasarkan daripada tabel yang kita sudah, dari hasil pengujiannya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat. Jadi, di sini di mana tadi jumlah datanya adalah 30 ya. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai rata-ratanya adalah 117 atau 117,13. Kemudian mediannya adalah 120. Dan untuk modusnya adalah 102. Dan standar deviasinya adalah 18,200 dengan skor terendahnya adalah 70 dan skor tertingginya adalah 150. Kemudian untuk yang ininya tadi, yang ini juga kita masukkan teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita buat kata-katanya lagi. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari yang pertama yang kita sudah lakukan tadi, maka ini juga sama. Jadi dari gambar histogram di atas, kita sudah bisa melihat bahwa data konsep diri itu berdistribusi normal. Kenapa? Karena garis poligonnya berada di tengah, tidak mencong ke kanan atau juga tidak mencong ke kiri. Jadi dia mengikuti kurva normal atau lonceng daripada kurva normal. So, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk yang minat belajar. Sama teman-teman, tinggal klik Analyze, Descriptive Statistics, kemudian Frequencies. Nah, sekarang ini di reset, kembalikan lagi, lalu masukkan yang minat belajarnya. Sama, klik Statistik lagi, Mean, Median, Modus, kemudian Standard Deviation, Minimum, and the Maximum. Oke, lalu pilih Charts. Oke. Nah, sekarang ini adalah hasilnya. Kita copy saja, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa minat belajar itu total tadi datanya adalah 30 dengan dengan rata-ratanya adalah 114,717, mediannya adalah 115, modusnya adalah 110, dengan standar deviasinya adalah 16,973, dan untuk skor terendah dan tertingginya adalah 80 dengan 150. Kemudian kita masukkan lagi tadi bagian yang kurva normalnya. Ini tinggal copy paste aja ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita melihat berdasarkan hasil untuk uji deskripsinya, maka kita bisa mengambil kesimpulan kalau data minat belajar itu berdistribusi normal. Bahkan sangat normal banget ini, bagus banget datanya begitu ya. Dimana garis poligonnya berada di tengah, tidak mencong ke kanan atau tidak mencong ke kiri. Jadi, teman-teman, untuk yang uji deskripsi data sebenarnya hanya diminta seperti itu. Nah, untuk nanti akan ada tambahannya, harus ada variasinya lah atau variance-nya begitu ya, atau ragamnya, itu terserah. Itu gampang banget kok, tadi tinggal waktu yang di bagian sini saja teman-teman, yang di analyze, kemudian yang di descriptive statistic, frequencies. Yang di bagian statistiknya ini terserah teman-teman bisa klik yang mana saja, tergantung daripada kenyamanan dan dosennya minta seperti apa. Jadi untuk yang uji deskripsi data sampai di sini dulu teman-teman. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk video lagi yang berikutnya tentang uji prasyarat daripada regresi linear berganda. So, pantangin terus YouTube channel saya sampai bertemu untuk yang bagian yang kedua. Bye-bye.